Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Anda para pendidik Indonesia yang luar biasa dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru yang saya hormati, jika pembelajaran merupakan proses perjalanan dari suatu titik kemampuan awal murid ke kemampuan baru yang kita sebut sebagai tujuan pembelajaran, maka mungkin bisa kita bayangkan bahwa setiap murid sebenarnya berada pada area garis start yang berbeda-beda. Ada sebagian murid yang karena kerajinannya dia sebetulnya sudah jauh lebih maju dibandingkan garis start yang kita maksudkan. Ada juga mayoritas murid biasanya yang kecukupan kemampuan awalnya sudah memenuhi syarat bagi dia untuk mempelajari suatu materi, artinya dia berada tepat di garis start itu. Tapi bahkan ada juga murid yang justru berada jauh di belakang garis start yang kita maksudkan. Yang saya bicarakan misalnya dalam matematika, bisakah murid belajar aljabar apabila belum mampu melakukan perkalian dan pembagian sebelumnya? Atau dalam bahasa Indonesia, bisakah murid mengemukakan pendapat setelah mengolah teks informasi apabila sebetulnya dia bahkan belum bisa membaca? Iya, Bapak Ibu. Kebutuhan belajar murid kita selalu beragam. Dan itu pun tidak bisa menetap dalam satu rentang waktu. Dia akan selalu berubah. Dan dalam proses perjalanan tadi, mulai dari garis start atau mulai beranjak dari posisi ya memulai, ada pula faktor-faktor lain yang bisa memengaruhi cara dia dalam belajar. Ada gaya belajarnya di sana. Dengan demikian, memahami kebutuhan belajar murid yang beragam tadi merupakan suatu keniscayaan bagi kita para pendidik. Kapankah seyogianya itu dilakukan? Jawabannya adalah sebelum pembelajaran dimulai. Saya Muhammad Devi Cahya Ruhimat, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Cendikia Sukahegar, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Izinkan saya berbagi best practice tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan background situation berikut ini. Pada bulan Agustus tahun 2022, kami sudah melakukan asesmen literasi dengan menggunakan instrumen dari platform Merdeka Mengajar kepada murid kelas 7 ini. Hasilnya saat itu cukup menyita perhatian, khususnya pada satu aspek, yakni 11 murid memerlukan intervensi khusus. Maka sejak saat itu, berbagai macam upaya pengembangan pembelajaran terus dilakukan untuk merespon tantangan satu ini. Kami berupaya mewujudkan lingkungan belajar yang baik dengan iklim positif, diantaranya dengan menyusun atau memfasilitasi penyusunan keyakinan kelas untuk menggerakkan motivasi intrinsik murid ketika berencana melakukan pembelajaran di awal tahun 2023. Saya bersama rekan guru bermaksud menilik taraf kemampuan teranyar murid kelas 7A pada kemampuan baca tulis hitung atau calistung. Karena kemampuan calistung jelas berkaitan dengan kesiapan belajar murid untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Dalam draft capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti fase D elemen Al-Quran, termaktub amanat murid harus mampu menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Quran, di mana itu berarti murid harus mampu menyerap informasi terlebih dahulu dengan kemampuan calistung tentunya.
Segera kami menyusun instrumen asesmen diagnostik untuk situasi khusus ini, sekaligus untuk memahami preferensi gaya belajar murid. Melalui asesmen itu, diketahui hasilnya bahwa 16% dari seluruh murid ternyata sudah mencapai kemampuan mahir dalam konteks calistung, 44% berdaya cakap, 24% termasuk kategori dasar, dan 16% lainnya ternyata masih memerlukan intervensi khusus. Temuan ini membuktikan adanya kesenjangan antara sebagian murid kelas 7A itu dengan kompetensi menjelaskan pengertian Al-Quran yang disebutkan tadi. Sehingga jelas dibutuhkan strategi pembelajaran berdiferensiasi sebagai penyesuaian perlakuan belajar agar sesuai dengan kebutuhan murid yang beragam. Di samping itu, ditemukan pula preferensi gaya belajar murid, yakni 38% diantaranya tertarik pada teks bacaan, 29% bergaya kinestetik dan gemar berkelompok, serta 33% lainnya bergaya auditori, serta sangat tertarik pada video dan multimedia. Kami menghindar dari pilihan untuk menyalahkan guru mereka di fase sebelumnya yang belum berhasil membuat mereka tidak mampu membaca. Kami lebih ingin berdaya solutif, maka untuk merespon kondisi objektif itu, saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan membagi murid ke dalam 4 kelompok sesuai preferensi gaya belajar dan kesiapan belajar. Saya menyebarkan murid yang unggul dan murid yang tertinggal ke seluruh kelompok dengan mengarahkan murid yang unggul pada setiap kelompok itu untuk menjadi tutor sebaya bagi rekannya yang cenderung tertinggal itu. Dan berikut ini adalah dokumentasi pembelajaran berdiferensiasi itu yang juga terintegrasi dengan penguatan kompetensi sosial emosional atau KSE. Pembelajaran ini sengaja diabadikan oleh kru yang merupakan bentukan tim dari murid kelas 8 dan kelas 9 sebagai upaya pemberdayaan mereka ke arah student agency. Pembelajaran ini juga diobservasi oleh rekan guru yang memiliki pemikiran terbuka serta memanfaatkan Chromebook serta sejumlah perangkat bantuan lainnya yang diperoleh dari Kemendikbud. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, Allah Akbar. Terima kasih atas jawabannya. Bapak senang melihat kesungguhan belajar kalian yang dari waktu ke waktu terus meningkat. Mari kita lebih berkonsentrasi pada pembelajaran. Sebelum memulai sesi pembelajaran PAI pada hari ini, Bapak mempersilakan Ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Latihan? Siap. Sebelum belajar mari kita berdoa dimulai. Terima kasih Rizky sudah memimpin. Anak-anak, semoga kesungguhan dan permohonan yang kita sampaikan kepada Allah itu dapat dikabulkan. Dari memperoleh ilmu dengan mudah dan berkah pada kali kesempatan ini khususnya.
Berikutnya, supaya jauh lebih baik lagi, silakan membuka Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Mari kita tadarus bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Untuk bacaan ayat selanjutnya, Bapak minta Intan untuk membacakan. Silakan ikuti oleh yang lain. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Cukup Intan. Silakan pimpin untuk Shadaqallahul Adzim dan tutup Quran. Sadaqallahul Azim. Silakan ditutup Quran. Coba setelah ngaji seperti itu membuka pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin tanya dong untuk kelompok kedua nih. Gimana sih rasanya kalau ngaji pagi-pagi sebelum belajar? Jadi, aman. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Bapak terlebih dahulu ingin tahu siapa di antara teman kalian yang tidak hadir. Tadi Bapak catat sudah ada mana yang tidak hadir ya, sehingga kelompok 4 itu kurang personil jadinya. Maka ini ada ya. Oh iya, baik. Terima kasih untuk yang sakit dan doakan supaya sembuh ya. Saya menunjukkan tujuan pembelajaran dan meminta satu murid Ya, untuk membacakannya. tujuan pembelajaran kita. Perhatikan ke depan. Melalui Discovery Learning Plus. peserta didik mampu memahami dan menjelaskan pengertian sejarah singkat dan kedudukan Al-Quran bagi manusia secara jelas dalam bentuk karya sesuai minat masing-masing. Penggalan kalimat dalam bentuk karya sesuai minat masing-masing dimaksudkan agar murid bisa memilih media apa yang mereka minati untuk menunjukkan kemampuan penjelasan tentang materi pembelajaran. Saya yakin
akan berbeda-beda. Di samping karena minat mereka beragam, kesiapan belajar dan kebiasaan mereka juga Jadi beragam. melalui Discovery Learning Plus, Discovery Learning Plus itu sebuah tahapan dalam pembelajaran ya. Nanti kita akan membagi kelompok, sudah berbagi, kemudian ada kegiatan pencarian informasi, nanti saling menyampaikan semua informasi, dan terakhir juga kita menyimpulkan bersama-sama sehingga kalian membuat Saat saya menjelaskan tujuan pembelajaran, tiba-tiba suara HP Rama tuh berdering, kring kring begitu. Sebelumnya HP Rama emang udah ditautkan ke musik box via Bluetooth untuk perangkat pendukung pencari informasi, supaya dia dan teman-temannya yang punya gaya belajar auditori itu bisa menyimak suara video pembelajaran dengan jelas. Tapi itu yang kemudian justru bikin teleponnya nyaring sekelas pada saat dia menerima telepon ya. Terus jelas aja dia kelihatan malu banget, salah tingkah. Cuma sampai akhirnya dia sendiri izin untuk keluar terlebih dahulu. Jangan khawatir, nanti kalau telepon nggak bakal ada yang kelas. Oke ya, kita lanjutin Mbak. Jadi bagaimana caranya kalian harus berusaha supaya setelah selesai mata pelajaran PA ini, kesempatan ini, kalian harus bisa menunjukkan bukti itu. Kalian bisa ngejelasin, bukan cuma intan, bukan cuma dia. Saya mendorong bukan cuma agar Rizky. semua murid yakin bahwa saya bisa mencapai tujuan pembelajaran ini gitu loh. Supaya motivasi intrinsik mereka tergugah, meskipun dalam hati saya tahu bahwa kemampuan mereka beragam dan kriteria karyanya juga nanti mungkin akan sangat beragam. Pak sudah melakukan pembagian kelompok sebelumnya, dan kelompok ini lebih cenderung gaya belajarnya itu senang di video. Tapi kemarin di beberapa pertemuan sebelumnya ada hambatan suaranya kurang kedengeran. Makanya sekarang diperbantukan sama adanya sound. Kemudian kelompok ini lebih condong kelompok yang paling senang baca, meskipun dikasih teks multimedia juga. Setelah memberi stimulus, Intan, Acep, Rizky, mereka bertiga mengusulkan beberapa kalimat pertanyaan. Usulan ini diramu bersama-sama, kemudian bersama murid sendiri, hingga menjadi 2 pertanyaan utama yang perlu dicarikan jawabannya bersama-sama. Ini jadi sebuah problem statement bagi semua murid di dalam kelas. Apa pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah? Kelihatan ya? Ini silakan dikerjakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Adapun pertanyaan kedua, bagaimana kedudukan Al-Quran bagi manusia dan sejarah pembukuannya, itu dikerjakan oleh kelompok 3 dan kelompok 4. Kita cari informasi tentang hal-hal yang bisa menjawab pertanyaan yang ditugaskan kepada kalian. Menjelang tahap data collection dimulai, wah ternyata perangkat Chromebook belum siap pakai. Jadi saya menyisir semua Chromebook di meja-meja kelompok murid untuk memastikan bantuan apa kira-kira yang mereka butuhkan. Mulai dari konektivitas internet ke wifi sekolah yang sandinya baru diubah dan mereka nggak tahu, login akun belajar ID, hingga mengarahkan mereka ke video pembelajaran di YouTube. Saya juga mengarahkan ketua kelompok agar bisa membagi tugas dengan teman-temannya. Yang di kelompoknya ada speaker seperti ini, boleh kamu pakai. Selamat berjuang ya, silakan bagi tugas kasih mungkin. Jadi waktunya 15 menit, dimulai dari sekarang. Nah, barulah setelah mereka siap, data collection pun dimulai. Saya menilai proses itu dengan mengamati. Jika diperlukan, saya juga memberi bantuan seminimal mungkin agar mereka mandiri dan menemukan frekuensi kerjasamanya sendiri melalui pengendalian diri masing-masing serta keterampilan berrelasi di dalam kelompoknya. Ayo, kerjasama. Mayoritas murid mendukung informasi dengan cara menulis.
Tapi jika menghimpun informasi ini kayak lomba lari, saya tahu tidak semua murid itu start pada posisi yang sama. Kesiapan belajar atau kemampuan awal membuat beberapa murid ada di depan murid lainnya. Ada murid yang tepat di garis awal, ada pula yang di belakang mayoritas murid lainnya. Saya memberikan diferensiasi proses pada murid yang memiliki tingkat literasi rendah. Saya ingin murid yang tertinggal bisa terlayani tanpa terkecuali. Justru mereka butuh merasakan proses belajar yang bermakna. Nah, kalaupun kamu gak bisa nulis cepat, gak apa-apa. Kamu hafalin aja, oke? Begitu saya bilang. Saat memberi dukungan khusus, saya sangat berharap dia berpikir, oh iya ya, ini bisa dengan cara menghafal juga nih. Supaya dia menemukan penguatannya sendiri, cara belajar uniknya sendiri, tetap bergerak menuju tujuan pembelajaran meskipun dia mengalami kesulitan. Dan kayaknya itu berhasil. Tanpa nulis, dia ngapalin. Dia pede dengan caranya sendiri. Senang banget dengan hal ini. Akan mengamati proses kalian belajar. Ayo, Bapak tahu di dalam kelompoknya ada teman yang masih kesulitan baik itu dalam baca atau tulis cepat. Disitulah kepiawaian ketua kelompok dan juga teman-teman di kelompoknya harus bisa menerima, tidak menghina ya. Jangan sampai loh mengecilkan hatinya. Dukung. Kalaupun dia belum bisa lebih cepat, ya udah bagian kamu ingat aja. Ntar kamu yang ngomong, meskipun kamu nggak nulis bilang gitu. Selain murid yang tertinggal, ada juga murid yang kemampuan literasinya terkategori tinggi atau cakap begitu ya. Tapi minatnya menetap. Sejak awal dia suka buku, meski di depannya ada video, dia bahkan kelihatan gak tertarik. Nah, untuk murid ini, saya memberi diferensiasi konten dengan memberinya buku. Ayo nak, baca dari sini. Saya menunjuki halaman tertentu yang sudah saya baca sebelum kelas dimulai. Saya tahu ada informasi tertentu pada halaman buku itu yang tidak dikemukakan dalam video yang ditonton oleh mayoritas murid lain. Jadi saya berikan sugesti positif. Kamu bisa membandingkan hasil bacaan dengan info-info pada video. Bahkan bisa juga nanti menambahkan informasi khusus dari buku ini pada catatan kelompok yang dihimpun dari penjelasan video yang diperoleh fokusannya ke situ. Kalaupun bisa melebihkan informasinya itu lebih baik. Tapi jangan sampai kalian fokus dengan uraian informasi yang justru itu menjawab pertanyaan di kelompok lain. Semangat. Yang senang-senang baca jangan bisa. Apa? Fokus ya, yang perlu diambil. Kemudian sekarang kalian coba bandingkan tulisan yang sudah kalian buat menginginkan informasi dengan tulisan teman kalian sekelompok. Lihat nanti. Selanjutnya, saya ajak murid melakukan data processing. Ada nggak yang sama? Ada nggak yang beda? Nah, yang beda itu tambahkan. Ada yang sama nggak antara yang ditulis Intan sama yang ditulis Surin? Ada nih yang beda nih, yang Intan kelewat
nulisnya di murid ada, itu berarti bisa ditambahin. Jadi nanti informasi yang diperoleh kelompok ini jadi lengkap. Oke ya, silakan lanjut lagi. Bapak akan mengamati proses kalian belajar. Informasi yang mereka peroleh itu perlu dibaca ulang, diperbandingkan dengan teman sekelompoknya, bisa dikurangi atau juga bisa ditambah. Paduan dari catatan atau hafalan antar murid dalam kelompoknya didorong menjadi catatan kelompok yang padu. Nah, catatan kelompok ini yang nantinya akan dipresentasikan pada tahapan verifikasi. Nah, yang ditambahkan itu nanti jadi catatan informasi yang diperoleh oleh kelompok. Jadi nanti mana kelompok yang paling lengkap bisa menghimpun informasi. Banyak yang beda. Aduh mana tak? Aduh mana? Kenapa bapak tadi pilih? Kalau beda bukan berarti salah kan? Tapi tulisan siapa yang paling banyak, yang paling lengkap? Yang ini berarti ini yang harus jadi tulisan mewakili kelompok. Tapi kamu tambahin kira-kira ada info apa di situ yang nggak ada di sini. Paham ya? Ayo bantuin. Kalau di kelompok ini gimana? Hah? Banyak yang sama. Ada yang beda nggak? Ada. Tulisan siapa yang dinomor? Saya senang Bu Lintang mengobservasi pembelajaran berdiferensiasi yang saya pimpin di kelas ini. Pertama, karena saya butuh umpan balik atau masukan-masukan yang membangun. Tentu tidak jarang kita melewatkan mana yang masih perlu diperbaiki, dan seringkali itu justru bisa jelas dilihat oleh rekan sejawat. Kedua, jika ada yang bermanfaat dari praktik pembelajaran berdiferensiasi saya ini, tentu saya berharap rekan guru dan atau guru-guru lainnya di luar sana itu bisa melakukan hal yang sama dalam pembelajaran yang mereka pimpin. Itu. Ingat ya? Saya kembali memberi diferensiasi proses pada murid yang tertinggal dalam tahap data processing ini. Nah, dari hasil tontonan video yang kamu hafalkan tadi, apa sih pengertian Al-Quran itu? Begitu saya merefleksi hasil data collection yang kita lakukan dengan cara berbisik. Senang sekali, ternyata benar beberapa hal dari video itu ya hafal. Tapi silahkan ditambahin sama yang nggak ada di tulisan Acep. Cari bandingin tulisan Acep sama tulisan ini, sama bandingin juga sama tulisan ini. Sama, tinggal yang ini berapa? Oke, lanjutin Cep. Saya terus mengamati agar data processing bisa berjalan dengan baik. Setelah nanti kalian melengkapi informasi dengan saling menambahkan informasi bersama teman sekelompok, nantinya setiap kelompok akan menyampaikan, baik bisa dibaca, boleh juga apa sama tadi nggak nulis, cuma langsung apa langsung aja begitu boleh lagi, itu boleh juga. Pas saya langsung digambar aja juga boleh. Nanti siapa yang paling banyak itu yang dijadikan tulisan yang mewakili kelompok gitu. Ada yang beda? Enggak? Enggak ada. Sama persis semuanya. Wah. Oh, ngikutin aja bang. Ngikutin aja. Jadi yang nulis benar ya. Tulis kan? Wah. Tapi ingat. Begitu juga pada murid dengan kesiapan belajar yang lebih tinggi. Mereka terlihat sangat on the track dalam menghimpun informasi. Tapi juga karena begitu banyak info yang mereka peroleh, mereka akhirnya kesulitan memadukan informasi yang dihasilkan antar teman sekelompoknya itu. Dari saya di sana, mereka berhak memperoleh tuntunan yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Apa yang kita lebih nangkep
atau yang buru-buru, lebih buru-buru bisa. Jadi tulisan siapa yang lebih lengkap setelah dibandingin? Belum dibandingin sama sekali. Cuma nanti siapa yang paling banyak, itulah yang dijadikan tulisan yang mewakili kelompok. Gitu. 2. 1 angkat tangan, tepuk tangan. Fair ya. Yang sudah selesai meramu informasinya, menambahkan dari temannya, mengambil apa yang kurang dan terlewat, sudah. Menjelang tahapan verifikasi melalui presentasi, saya baru sadar kelompok 2 masih sibuk menyempurnakan hasil data processing yang mereka lakukan. Meski begitu, justru bahagia rasanya menyimak murid yang unggul itu sungguh-sungguh jadi tutor sebaya bagi temannya. Menariknya lagi, akhirnya yang presentasi justru bukan ketua kelompok, bukan murid yang menjadi tutor sebayanya ini. Oh, tenang banget ini. Udah beres? Baca? Aku di sana. 1. Oke. Bapak. Siap bacain? Iya. Kita kasih tepuk tangan loh. Silahkan berdiri, sebutkan nama dari kelompok mana dan jelaskan. Ayo, sebelum dia mulai, SMP Cendekia Sungai Gali itu bergerak Kompak dan tunggu. kompak dan tunggu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Setiap kelompok lanjutin ke ini informasinya oleh sebagian orang, dan yang tidak mencatat tambahan itu fokus ke yang sedang berbicara. Coba. Perkenalkan, nama saya Fasya S dari kelompok 4. Oke. Paling itu. Nama kelompoknya apa? Kelompok Saya Fatimura. berapa? Kapten Patimura. Wah, Pak Arwan. Oke. Jelasin. Bacaan atau sesuatu. Saya mengamati Baca berulang-ulang. murid yang kurang berminat pada kalimat-kalimat bahasa Arab itu dengan sendirinya menghindari aspek bahasa Arab. Diambil presentasi pertama, memaparkan arti dan sejarah pembukuan Al-Quran. Menariknya, dia nggak nulis selama proses data collection, tapi dia yang tertarik untuk presentasi mewakili kelompoknya. Itu berarti ada well-being di sana, dan saya harus lekas pada posisi itu. Selanjutnya silakan dari kelompok yang Seperti lain. energi positif yang menular. Kelompok 4 yang presentasi di awal itu menggugah murid-murid di kelompok lain untuk segera menunjukkan hasil kinerjanya juga. Mereka yang semula ragu-ragu kini beradu cepat angkat tangan, antusias mengambil kesempatan presentasi berikutnya. Tentu saya harus mengapresiasi perkembangan itu ya. 3 dulu, 2 dulu, atau dulu 1? Oke, Rahmat. Kasih tepuk tangan yang paling. Rahmat, tadi teleponnya kemana-mana Mas? Bohong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani. Saya dari kelompok 2. Nama kelompok saya Sriwijaya. Di kelompok saya Ciptani, saya akan mempresentasikan pengertian Al-Quran. Apa pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah? Al-Quran secara bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan. Bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Secara istilah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur petunjuk bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran penyempurna atas 3 kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, yaitu satu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS, 2 Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, 3 Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia sampai akhir kiamat. Rahmat, tepuk tangan. Bapak mengapresiasi apa yang disampaikan oleh kelompok 2, volumenya jauh lebih banyak ketimbang yang disampaikan sama
sama kelompok 4 ya. Wah, kelompok 4 harus bisa meningkatkan kinerja. Tadi pendek kok penjelasannya. Selanjutnya, apakah kelompok Akhirnya mereka pun berebut. Rizky B dari kelompok 3 dan Nurin dari kelompok 1. Mereka sama-sama mau duluan. Siapa yang sweet? Rizky B. Coba sweet. Berdiri dulu, kesini dulu. Hah? Oke, boleh, terserah. Menang. Ladies first. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titina. Saya dari kelompok Pajajaran. Kita membacakan pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran berasal dari kata Qur'an atau Al-Quran. Berasal dari kata bacaan atau suatu yang dibaca berulang-ulang. Sejarahnya Al-Quran juga awalnya dari Al-Quran yang kita pegang sekarang. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dihafalkan oleh Rasulullah SAW serta para sahabat. Tidak ada dari tadi yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu dihafalkan oleh Rasulullah dan sahabat, betul nggak? Itu berarti ini udah nemu lagi informasi yang lebih baru lagi. Lanjutin. Kedua, para penghafal Al-Quran dimasukkan ke nabiat itu satu menggunakan karena umur dalam perang maupun karena usia. Al-Quran mulai dibukukan pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan yang diteruskan dan Di kelas saat itu, kelompok 1 tidak hanya membacakan info paling banyak, tapi juga mengungkap penggalan informasi yang tidak diperoleh oleh murid-murid di kelompok lain. Saya tahu, itu karena mereka menghimpun dan mengolah informasi dari video serta buku sekaligus. Video ditonton sama mayoritas anggota kelompok dan buku ditelaah oleh si murid suka baca yang kurang tertarik ke video. Jujur, saya senang banget dengan hal ini. Ini menandakan variasi gaya belajar mereka, bukan jadi suatu kesenjangan. Sebaliknya, justru jadi suatu kekuatan tim. Karena mereka bisa memadukan banyak informasi dengan baik, padahal dengan model eksplorasi informasi yang berbeda-beda. Nice. Sejauh ini kayaknya ini informasi yang paling banyak ya untuk kelompok yang ditemukan sama kelompok 1. Tepuk tangan lagi. Yang lebih banyak dan lebih lengkap lagi dari kelompok 1 atau tidak, yang kita saksikan bersama, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, perwakilan dari kelompok Majapahit. Majapahit ya. Pengertian sejarah dan alasan mengapa Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur sebagai petunjuk bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Al-Quran juga penyempurna atas 3 kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. 1 kitab Taurat yang diturunkan ke Nabi Musa alaihissalam, 2 kitab Zabur yang diturunkan ke Nabi Daud alaihissalam, dan 3 kitab Injil yang diturunkan ke Nabi Isa alaihissalam. 2 faktor pendorong Al-Quran dibukukan. 1 fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia sampai hari kiamat, menjadikannya harus bisa diwariskan ke generasi berikutnya.
kedua, para penghafal Al-Quran di masa kenabian itu satu persatu mulai wafat karena gugur dalam perang maupun usia. Dimaksud foto ini sebagai bukti keagungan Al-Quran, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa hanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari ayat kami jadikan segala sesuatu yang mengatakan mereka dan juga beriman. Mereka menyimak video yang sama dengan kebanyakan murid di kelompok lainnya. Tapi menariknya, kok presentasi mereka justru mengungkap bagian informasi lain yang tidak terserap oleh murid di kelompok lainnya. Nah, ini unik sekali. Oke, tepuk tangan. Ada kaitan barusan terakhir dengan beriman. Terima kasih anak-anak ya. Kalau misalnya kita terus mendapat informasi seperti ini, nonton, ada yang baca buku, ada tadi yang juga double pakai sound kecil karena nyamannya begitu. Terus kita saling menjelaskan satu sama lain. Ibaratnya Bapak bawa sepotong roti, boleh roti, sepotong roti, terus kalian bawa sepotong lainnya, teman kalian bawa sepotong lainnya lagi, dan temannya di kelompok lain juga bawa potongan-potongan yang lain, akhirnya rotinya jadi nggak? Roti itu untuk siapa? Untuk kita semua. Roti itu adalah pengetahuan yang lengkap maksudnya. Jadi kita belajar berkelompok, membagi tugas, mencari kenapa seharusnya roti beneran. Oke, yang tugasnya nanti di akhir yang terbaik Bapak kasih hadiah roti. Mau? Beneran? Nah, masing-masing namanya yang tadi kelihatan kerjasamanya bagus, yang bahkan nggak nulis, yang tidak ikut serta ke dalam kerja kelompok, Bapak sudah nulis. Apalagi yang paling banyak nulisnya. Kelihatan? Kalau orangnya benar-benar mau ikut lomba, itu begini. Klik dulu. 3 menit lagi, aduh. Beda sama yang kurang minat. Dari awal ini. Beda. Hasilnya sama atau beda? Sayangnya nilainya juga berbeda. Banyak di antara kamu yang nilainya masih belum cukup. Pertanyaannya, masih mau nggak menambah nilai itu? Mau. Benar? Oke. Kalau masih mau menambah nilai itu, lihat ke depan sekarang. Setelah para pelajar menjadi hebat, setelah belajar bersama dengan memperoleh banyak temuan informasi baru, kini buatlah suatu karya yang berisi penjelasan perkenalanku dengan Al-Quran. Dan karya ini ke dalam media yang kamu suka. Buatlah artikel penjelasan untuk kamu yang suka menulis. Ciptakan gambar atau desainlah sebuah bagan infografik yang keren. Bagi kamu yang suka desain. Seperti tertuang pada penggalan kalimat tujuan pembelajaran, saya menugaskan mereka untuk membuat karya dalam media beragam yang bisa mereka pilih. Maksudnya, agar tujuan pembelajaran bisa diukur ketercapaiannya melalui ekspresi murid ke dalam media yang mereka minati. Karena desain penugasan ini menjadi diferensiasi karya, maka saya juga menyiapkan rubrik penilaian yang sudah dikembangkan untuk mengukur kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, meskipun dalam karya yang bervariasi. Saya menguatkan cara menjelaskan materi bagi murid yang akan memilih video sebagai media karya pilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ABCD. Al-Quran secara bahasa itu ada yang lewat pengertian Al-Quran. Gitu dulu, baru Al-Quran secara bahasa. Bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang. Adapun secara istilah, nah enak kan? Pengertian Al-Quran itu adalah coba firman Allah
yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui secara untuk betul, pedoman hidup manusia sampai akhir zaman. Tuh, kalian bisa kok menjelaskan. Baiklah, kita sudah sampai ke akhir sesi. Bapak mengucapkan banyak sekali terima kasih. Tapi sebelum kelas ini selesai, tolong berikan jawaban untuk. Baru setelah menyatakan kesimpulan bersama murid, akhirnya saya meminta mereka menjawab pertanyaan refleksi pada kertas selembar untuk menghimpun informasi sebagai bahan peningkatan agar mutu pembelajaran berikutnya bisa saya selenggarakan lebih baik dan lebih asyik lagi bagi mereka. Bersediakah kamu memberitahu Bapak tentang apa saja yang harus ditingkatkan untuk pembelajaran PAI berikut? Bantu Bapak dengan mengisi pertanyaan berikut ini. Kalau begitu silakan ambil kertas 1 lembar, karena itu nanti nggak usah disimpan lama-lama di buku kalian, nanti boleh dikumpulkan. Mau yang paling belakang di bagian bukunya, mau di tengah-tengah juga silakan. Kasih nama dan kemudian langsung kalian tulis jawabannya saja, tidak usah pertanyaannya. Pendapat kalian akan sangat penting supaya Bapak di kemudian waktu bisa meningkatkan cara belajar kita semua. Fokus, Bapak akan membantu menerangkan maksud pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu saat mengikuti mengikuti pembelajaran PAI ini? Jadi yang ditanyakan adalah perasaan kamu. Aku sih kurang happy, soalnya anggota kelompokku sedikit. Mereka nggak ada kabar kenapa nggak sekolah, tapi kita berusaha berjuang menyaingi kelompok lain yang jumlahnya banyak misalnya. Atau aku senang pertamanya pas nonton buku, karena aku sebenarnya lebih senang baca buku ketimbang nonton video. Intinya jawab, kemukakan perasaan kamu di sini selama pembelajaran yang paling kamu ingat. 2 menit cukup ya, gampang kok. Ini pertanyaannya harus kalian jawab paling jujur. Bersediakah kamu membaca Al-Quran lebih sering? Mulai dari sekarang. Mau? Kalau mau alasannya apa? Kalau nggak mau alasannya apa? Ada yang lupa? Ada yang mau ditanyakan tentang 4 pertanyaan di depan? Silakan. Selain refleksi untuk saya sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga membantu murid untuk menyadarkan mereka tentang apa yang perlu ditingkatkan oleh mereka. Saya meminta murid berpendapat, mana kelompok murid yang terbaik, dan apa ya kira-kira faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Saya sendiri yang menganalisis. Di sesi hari ini, angkat tangan dong. Angkat tangan menurut saya kelompok itu alasannya karena coba siapa? Ayo. Mana yang mau berpendapat? Desa. Desa. Kelompok 1. Kenapa nak? Karena panjang. Dan lengkap informasinya. Betul, terima kasih. Hebat ya. Tepuk tangan dong untuk Desa. Bapak malah minta kita tepuk tangan untuk Desa. Kenapa bukan untuk kelompok 1 ini? Karena berani mengakui kelebihan orang lain dan menyadari kekurangan diri sendiri itu penting lah. Saya ingat murid dengan tingkat kompetensi sosial emosional yang tinggi relatif lebih memiliki kemajuan belajar. Maka penting bagi murid untuk melatih kesadaran diri, melakukan manajemen diri, mengembangkan keterampilan berelasi, hingga mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan diri mereka terus-menerus. Saya aja pokoknya hebat. Kalau begitu tidak susah belajarnya. Ada lagi pendapat yang lain?
Ada nggak yang berpendapat kelompok mana lagi yang lain yang bukan kelompok satu? Ada nggak? Atau alasannya beda? Ada nggak? Nah, cuma sebenarnya kita kelompok mana yang paling bagus? Hah? Satu, benar nggak? Benar nggak? Benar. Kompak. Kelihatan semuanya kerja. Ini sebenarnya semuanya kerja. Di sini semuanya kerja, benar-benar semuanya itu kerja. Cuma kalian kayaknya kurang gabung. Lihat posisi grupnya mereka juga penting itu. Ya, jadi nanti lain waktu sebenarnya ini tuh penting, nah itu ngaruh. Sadar nggak kalian? Cuma kelompok ini yang gabung semua. Dan ini nggak mau minta. Benar gak? Coba tuh lihat kelompok ini. Mana tadi orang masuk? Kelompok ini, wah kok mau kelompok ini. Artinya kelompok ini merasa satu sama lain itu saling butuh, saling dukung. Nah, kita dalam berkelompok harus seperti itu. Karena kekurangan kita bisa diisi dengan kelebihan orang lain. Ya. Akhirnya pembelajaran selesai dan jawaban murid atas pertanyaan refleksi dikumpulkan dalam bentuk kertas. Silakan simpan semua alat tulisnya. Jangan ya. Pertanyaanmu sudah selesai semua kan? Ini pertanyaan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Intan Nurul Aini, siswa kelas 7 SMP Cendika Sukahegar. Kali ini aku mau berbagi tentang Al-Quran. Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau berangsur-angsur sebagai pedoman hidup manusia sampai hari akhir, karena fungsinya yang sangat penting sebagai pedoman hidup. Itulah Al-Quran wajib dibaca dan dipelajari. By the way, aku suka Al-Quran bukan hanya karena kitab ini kasih banyak petunjuk, tapi juga karena banyak bahasanya yang sangat indah banget. Banyak ayat bahkan terdengar seperti pantun. Poin 2. Bagi seorang muslim atau penganut Islam ada 4 sumber petunjuk. Yaps, Al-Quran pertama, lalu ada hadis dan atau sunnah, ijma, dan qiyas setelahnya. Mudahnya hadis dan sunnah itu contoh praktis atas ajaran Al-Quran yang dilakukan insan mulia Nabi Muhammad SAW. Hadis ada yang bentuknya perkataan, perbuatan, maupun keterangan oleh Nabi Muhammad SAW. Ijma maksudnya kesepakatan ulama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan qiyas adalah perumpamaan atau padanan hukum dari satu perkara pada perkara yang lain. Jadi Al-Quran itu benar-benar sumber petunjuk dalam Islam.
Dijamin selamat dan bahagia orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Renata Indriani. Saya dari SMP Cendikia Sukahegar ada tugas PAI untuk menjelaskan apa itu Al-Quran. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, Al-Quran itu menurut bahasa, secara bahasa artinya bacaan yang sempurna. Ini merupakan pilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada satupun ayat sejak manusia mengenal tulisan baca atau baca tulis baca dapat menandingi Al-Quran yang sangat mulia. Ada bacaan Al-Quran yang dapat dibaca ratusan juta orang tidak mengerti atau tidak dapat lulus asalnya, dan dihafal oleh orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Itu merupakan definisi Al-Quran. Jadi, menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Nurmalasari, perwakilan guru dari SMP Cendikia Sukahegar. Setelah saya menyimak proses pembelajaran berdiferensiasi yang mana dinarasumberkan oleh Bapak Devi Cahyardin SPD dengan tema berkenalan dengan Al-Quran. Yang pertama yang harus disiapkan oleh guru yaitu guru harus menyediakan alat dan bahan untuk proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang tadi saya simak yaitu selanjutnya pada saat sebelum proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana kelas atau lingkungan kelas yang kondusif dan efektif supaya mengundang peserta didik untuk mau dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan tidak lupa juga guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan pada materi tersebut. Nah, selanjutnya yang tadi saya simak yaitu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru di sini menjadi fasilitator dan mengamati proses pembelajaran. Mengamatinya mengacu pada bagaimana peserta didik mengetahui apa yang mereka pelajari. Nah, yang dapat saya simpulkan setelah saya menyimak dan mengamati proses pembelajaran diferensiasi, proses pembelajaran diferensiasi ini adalah proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, di sini guru memfasilitasi kebutuhan peserta didik karena peserta didik di sini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Sekolah penggerak, yakni bagaimana implementasi kurikulum merdeka, yang di dalamnya sekolah penggerak ini bagaimana memicu, bagaimana memberikan adrenalin yang nyata untuk para guru-guru. Ditambah lagi di sini kita ada 2 guru penggerak, yakni angkatan 6 dan angkatan 7. Dari pemahaman awal asesmen, misalnya asesmen literasi atau numerasi, yang keduanya asesmen gaya belajar peserta didik kami, semuanya dilaksanakan tahap demi tahap. Akan tetapi semua pemahaman ini mana yang kaitannya antara kurikulum merdeka mewujudkan merdeka belajar terhadap peserta didik kami berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya mengelompokkan anak yang sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya, lalu dalam satu kelas dengan satu
bagaimana bisa memenuhi kebutuhan setiap orang. Baik. Bagaimana cara menyambangi kebutuhan sesuai dengan daya belajar. Maka adrenalin atau tantangan yang kami berikan kepada guru penggerak, khususnya angkatan 7, kepada Bapak Muhammad Depi Cahyawimat, yakni silahkan buat aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hasilnya sungguh luar biasa karena banyak potensi-potensi baru yang anak bisa dikatakan kemampuannya perlu intervensi khusus sekalipun, dia di situ bisa mengaktualisasikan, bisa menyampaikan, mempresentasikan proses pembelajaran dikaitkan dengan konten pembelajaran. Dia mengerti apa yang jadi tujuan pembelajaran. Untuk itu saya ucapkan selamat atas terbitnya video diferensiasi ini. Kami pun banyak konsultasi dengan guru praktik, guru penggerak, dan fasilitator sekolah penggerak kami, yakni Ibu Hajah Sri Erina, yang terus mensupport kami, yang terus mendorong kami bagaimana supaya karya diterapkan dalam sebuah aksi nyata. Sekian, terima kasih. Sekolah Penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.